Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga Ananda selalu diberikan kesehatan sehingga bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Baiklah Ananda, pada hari ini kita akan membahas materi tentang KD 4.1, menentukan isi teks deskripsi yang didengar dan dibaca. Apa itu teks deskripsi? Tentu kamu pernah melihat acara jalan-jalan dari sebuah televisi yang menayangkan keindahan pariwisata Indonesia dengan pemaparan yang menarik. Atau, pernahkah kamu membaca info perjalanan yang mendeskripsikan keindahan wisata di Indonesia? Ya, itulah beberapa contoh dari teks deskripsi. Teks deskripsi dapat ditemukan di buku yang berisi informasi perjalanan dalam film atau cerpen, majalah perjalanan, dan program televisi tentang jalan-jalan. Teks deskripsi merupakan sebuah tulisan yang isinya bertujuan memberi gambaran suatu objek kepada pembaca secara rinci dan jelas. Dengan kata lain, paragraf deskripsi adalah karangan yang menggambarkan suatu benda, tempat, suasana, atau keadaan, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dirasakan oleh penulis. Teks deskripsi banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, biasanya menggambarkan tentang orang, hewan, tumbuhan, peristiwa, atau benda. Beberapa jenis dari teks deskripsi diantaranya: 1. Teks deskripsi tempat atau spasial adalah teks yang melukiskan ruang atau tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Kedua, teks deskripsi waktu adalah deskripsi yang menggambarkan urutan waktu atau kejadian yang berhubungan. 3. Teks deskripsi orang adalah teks yang mendeskripsikan tentang orang secara terperinci. Tujuan dari teks deskripsi diantaranya: 1. Menggambarkan atau melukiskan sesuatu sejelas-jelasnya. 2. Melibatkan kesan indera. 3. Membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri. Terakhir, menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, keadaan suatu objek secara terperinci. Perhatikan video berikut ini. Danau Singkarak merupakan salah satu tempat wisata yang ramai dikunjungi oleh warga sekitar ataupun wisatawan yang datang dari luar kota karena keindahannya. Keindahan tempat wisata ini pertama kali dikenal luas pada tahun 1905 melalui jurnal biologi milik Ernest Haeckel, seorang peneliti dari Jerman. Danau Singkarak terbentang sangat luas dan secara administratif masuk dalam dua wilayah kabupaten di Sumatera Barat, yaitu Solok dan Tanah Datar. Meskipun tergolong luas, namun tak banyak jenis ikan yang hidup di perairan Danau Singkarak. Hanya ada 19 jenis ikan yang tercatat hidup di danau ini. Salah satu dari jenis ikan tersebut adalah ikan bilih. Ikan bilih menjadi istimewa karena hanya bisa hidup di danau ini saja. Banyak yang mencoba mengembangbiakkan ikan ini di luar Danau Singkarak, namun selalu gagal karena ikan bilih selalu mati jika berada di luar perairan Danau Singkarak. Karena tergolong dalam kategori danau tektonik, ukuran Danau Singkarak masih dapat berubah mengikuti pergeseran lempeng bumi. Menurut hasil penelitian para ahli, panjang danau pada awalnya hanya 3 km. Kemudian bertambah menjadi 8 km, 13 km, dan sekarang sekitar 23 km. Panjang danau ini diperkirakan masih akan terus bertambah. Banyak kegiatan yang bisa Anda lakukan untuk menikmati Danau Singkarak, yaitu berenang di air danaunya yang jernih, menaiki sampan untuk berkeliling Danau Singkarak, memancing di tepi laut, atau ikut nelayan menangkap ikan. Setelah kamu menyaksikan video tersebut, dapatkah kamu mengetahui apa yang dibicarakan di dalamnya, apa tujuan penulis, dan termasuk ke dalam jenis teks deskripsi manakah video tersebut? Isi dari video tersebut adalah: 1. Penulis membicarakan tentang tempat wisata di Danau Singkarak. 2. Tujuan yang dijabarkan dari video tersebut adalah memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada penonton tentang Danau Singkarak. 3. Jenis video tersebut termasuk ke dalam teks deskripsi tempat.
Pemetaan isi teks deskripsi dari video tersebut adalah diantaranya tentang Danau Singkara. Kemudian, penjabaran tentang mulai dikenalnya Danau Singkara pada tahun 1905, kemudian tentang ukuran luas dari danau. Berikutnya adalah tentang jenis ikan yang terdapat di Danau Singkara, kemudian salah satu jenis ikan di Danau Singkara adalah ikan bilih. Berikutnya adalah tentang panjang danau, dan terakhir adalah tentang kegiatan yang dapat dilakukan di sekitar Danau Singkara. Demikian materi KD 4.1. Selamat belajar, sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.